Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala syafil anbiya Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Ihya Ulumuddin tentang rukun ketiga ya daripada risalah Qudsiyah ini, risalah Qudsiyah, yaitu tentang af'al Allah dalam asal ketiga, pokok ketiga daripada af'al Allah. Yang mana pokok pertama dari af'al Allah, pengetahuan tentang af'al Allah, perbuatan Allah adalah meyakini bahwa segala yang hudus, segala yang baharu di alam ini adalah perbuatan Allah dan ciptaan Allah, termasuk perbuatan manusia. Perbuatan makhluk semua adalah ciptaan Allah. Yang pokok kedua adalah apa? Ketunggalan Allah dalam mencipta. Gerakan-gerakan hamba itu tidak mengeluarkan bahwasanya gerakan hamba itu juga makdur bagi hamba atau kasab bagi hamba, walaupun itu ciptaan Allah. Nah, sekarang kita yang ketiga, yaitu an-nafi' lil abdi wa in kana kasban lil abdi fala yakhruj an kauni muradan lillahi ta'ala. Pokok ketiga daripada af'al Allah, bahwasanya perbuatan hamba, meskipun ada apa perbuatan hamba, apa fi'lal abdi tadi kasban, itu merupakan kasab bagi hamba. Kasab ini kemarin sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ada kudrat, kemampuan hamba untuk menggerakkan atau bergerak. Ada harokah, ada gerakan. Ya, gerakan. Maka di situ kasab itu adalah itu tadi, hubungan ya antara gerakan dengan kemampuan tadi. Antara gerakan dengan kemampuan yang ada itu namanya kasab. Ketika kemampuan itu digunakan untuk bergerak, maka itulah namanya kasab. Walaupun kalau diurut, ya kasab itu nisbatnya secara majazi kepada hamba. Saya minum, ya saya katakan saya minum. Walaupun perbuatan gerakan minum tadi jelas itu juga dari Allah. Kudrat, kemampuan untuk menggerakkan itu minum, baik mulut ataupun tangan, itu juga dari Allah. Maka, tapi dia tetap dikatakan kasab. Karena secara majazi bahwa hamba itu bergerak secara kasab. Secara hakiki Allah yang menggerakkan dia. Nah, perbuatan hamba itu meskipun kasab bagi hamba, fala yakhruju, maka tidak keluar apa fi'lul abdi, perbuatan hamba tadi, an kaunihi, daripada keberadaan si perbuatan hamba tadi muradan lillahi ta'ala, diingini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diingini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan hamba itu meskipun dia kasab bagi hamba, itu tidak keluar juga daripada ketentuan bahwa perbuatan hamba itu adalah diingini oleh Allah. Tanpa kehendak Allah tidak terjadi. Fala yajri fil mulki wal malakuti tarfatu ainin, maka tidak terjadi, tidak berlaku pada alam muluk dan malakut, tarfatu ainin, sekejap mata pun, ya. Wala laftatu wala faltatu khatirin, tidak pula sebersit daripada lintasan perasaan pun. Wala laftatu nazirin, tidak pula satu penolehan dari nazirin, dari orang yang memandang, melihat, illa biqadha illa wa qadarih, kecuali dengan keputusan Allah dan qadar ketentuan Allah SWT, wa bi iradatihi wa masyiatih, dan kecuali dengan kehendak Allah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terjadi di alam muluk, alam malakut, di alam nyata ataupun alam gaib, tidak terjadi kejapan mata pun atau bersitan daripada lintasan hati pun, satu sebersit daripada lintasan hati, atau laftah, sekelebatan daripada nazir, orang yang memandang, ya, memandang pun, itu semua tidak terjadi kecuali dengan qadha dan qadar Allah, kecuali dengan keputusan
dan ketentuan Allah dan kehendak dan keinginan Allah SWT. Faminhul khairu wasyarru, maka hanya dari Allah lah kebaikan dan keburukan. Wan naf'u wad-darru, kemanfaatan dan kemadharatan, mara bahaya, hakikatnya semua dari Allah. Al-Islam wal kufru, keislaman dan kekafiran, hakikatnya dari Allah. Wal irfan wan nukru, ma'rifat dan ketidakkenalan orang kepada Allah, itu semua dari Allah. Atau pengenalan dan ketidakkenalan, al-irfan wan nukru, itu dari Allah. Wal fauz wal khusru, keberuntungan dan kerugian, itu dari Allah. Al-ghiwayatu warusdu, kesesatan dan petunjuk, bimbingan, itu dari Allah. Wa ta'at wal isyanu, ketaatan dan kemaksiatan, itu dari Allah. Wa syirku wal imanu, kesyirikan dan keimanan, itu hakikatnya dari Allah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bima syiatillah. Dengan nama Allah, walhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Al khair wasyarr bima syiatillah, kebaikan dan keburukan, hakikatnya semua itu dengan masyiatillah, dengan kehendak dari Allah SWT. La radda li qada'ih, tidak ada yang dapat menolak keputusannya. Wala mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang dapat menganulir hukumnya Allah SWT. Ya. Tidak ada yang dapat memprotes, menganulir, membenarkan hukumnya Allah SWT, mengkoreksi hukumnya Allah Ta'ala. Yadhillu may yasha wa yahdi may yasha, dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dia memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi mereka makhluklah yang akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi perlu diketahui di sini bahwa ya, penamaan sebagian kejadian atau alam itu dengan nama syar atau dur, keburukan atau matur, itu dihubungkan ketika dalam kacamata makhluk. Adapun dalam penciptaannya dari Allah, semua perbuatan Allah netral, tidak ada. Allah tidak butuh pada apapun dan kepada siapapun. Paham? Dari sini tertolak pandangan Mu'tazilah. Oh enggak, Allah itu wajib berbuat sholat wal aslah. Karena masa iya Allah mencipta dia sesat pikirnya di situ. Dia anggap maksudnya bagus, ingin membersihkan Allah dari nisbat kepada keburukan, tapi caranya keliru. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Al khair wasyarr tetap bimasyiatillah. Kok bisa kejelekan dari Allah? Orang kalau sudah jelek baik itu kan atas kacamata karena makhluk yang punya tendensi. Sering saya buat contoh itu kan pedagang, ya kan. Hujan bagi pedagang kan buruk, tapi bagi petani baik. Karena masing-masing punya tendensi. Tendensinya petani supaya subur, tendensinya pedagang supaya laku. Kalau hujan sepi pelanggannya. Lah Allah apa perlu seperti itu? Apa Allah punya keperluan? Tidak. Berarti bagi Allah sama, mau hujan, mau kering terus, mau hujan terus, bagi Allah terus netral. Nilai itu dibuat untuk hamba. Amin. Itu maksudnya. Jadi penamaan syar itu adalah binisbah ta'alluqnya itu dengan makhluk, bukan ta'alluqnya dengan Allah. Ya. Kalau bukan nisbahnya kepada sudur syai' anillah, bukan nisbahnya, bukan munculnya sesuatu dari Allah itu. Tapi disebut buruk itu ketika sudah dalam tataran manusia makhluk. Dan manusia punya kepentingan. Apa yang sesuai dengan kepentingannya itu dia katakan baik, apa yang bertentangan menghalangi kepentingannya dia katakan buruk. Maka buruk baik itu relatif. Karena sesuatu itu kadang mendukung kepentingan sebagian orang tapi menghalangi kepentingan orang lain. Lah Allah apa punya kepentingan? Nah, kalau punya keperluan gimana? Allah mengatakan Allah ghaniyun 'anil alamin, Allah maha kaya, maha cukup dari seluruh alam, Allah tidak butuh. Walau syi'na lanadhabanna bika. Seandainya kami mau, kami lenyapkan kalian semua ini. Seandainya kami mau, betul. Tidak ada pengaruh bagi Allah. Allah tetap jadi pangeran. Allah tetap jadi Tuhan. Tidak pensiun Allah jadi Tuhan karena hancurnya semua alam ini. Ya, subhanallah azza wa jalla itu. Wa yadullu alaih. Dan yang menunjukkan kepadanya anin nakli, kepadanya itu apa? Kepada bahwa al khair wa syarr itu minallah, ya.
kepada iradat atau kepada apa tadi? Ya, illa bi qada'illah itu tentang qada Allah, keputusan Allah itu qada'illah atau qadarillah atau qadarih yang menunjukkan kepadanya atas takdir Allah itu adalah apa? Qaulul ummah, ucapan umat ini, semua umat qotibatan secara keseluruhan. Masya Allahu kan wa malam yasha'lam yakun. Apa-apa yang sya Allah, yang Allah menghendakinya itu karena pasti terjadi. Apa ma tadi? Wa malam yasha', dan apa-apa yang tidak Allah itu menghendakinya, lam yakun, tidak akan terjadi. Apa ma tadi? Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Ini katanya orang Arab, anta tasya' wa ana asya' wa Allah yaf'al ma yasha'. Anta turid wa ana urid wa Allah yaf'al ma yurid. Kamu punya mau, saya punya mau, tapi Allah melaksanakan apa yang Dia mau, bukan yang kamu mau, bukan yang saya mau, yang Dia mau. Qaulu azza wa jal, Allah berfirman, Allahu yasha Allah lahadan nasa jami'a. Dan ini masya Allah karena masya Allah itu kan sebetulnya sabda Rasulullah juga toh. Karena ini bagian daripada kalimat-kalimat yang Allah ajarkan kepada kepada putra-putri Rasulullah SAW. Masya Allah kana malam yasha lam yakun la aula wala quwwata illa billah. Ibnu Latif itu ada potongan. Ini bukan hanya perkataan umat, tapi juga ada potongan dari hadis. Dan firman Allah azza wa jalla yang perkasa lagi maha agung, Allahu yasha Allah lahadan nasa jami'a. Seandainya Allah berkehendak, pasti Allah akan memberi petunjuk siapa Allah Ta'ala an-nasa kepada manusia jami'an secara keseluruhan. Seandainya Allah mau, Allah kasih hidayah semua. Gak usah susah-susah. Kun fayakun, jadi maka jadi. Wa qaulu ta'ala, Allah juga berfirman, walau syi'na, seandainya kami mau, kata Allah, la ataina kulla nafsin hudaha, kami akan datangkan berikan kepada setiap jiwa hidayahnya. Kami akan berikan kepada setiap jiwa hidayah, seandainya kami mau. Wa yadullu alaihi min jihatil aql, itu dari jihad nakal. Tadi itu dalil nakli bahwa Allah itu semua terjadi atas kehendak Dia, sampai kesesatan petunjuk semua atas kehendak Dia. Itu dalil naklinya. Nah, dalil aklinya wa yadullu min jihatil aql, dan menunjukkan atasnya atas kehendak Allah, qada Allah dan qadarih dari sisi akal, annal ma'asi, bahwasanya maksiat, wal jaraib, dan semua jarima pidana, tindakan pidana atau kejahatan, in kana Allah yukrihuha, apabila ada apa Allah itu memaksa atau tidak menyukainya, tidak menyukai maksiat, wala yuridu, dan sama tidak menginginkannya, tidak menginginkan kemaksiatan. Maksiat itu yang ada merajalela, terutama di akhir zaman ini, waliyadzubillah, ya, yang merajalela itu, kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah, seandainya tidak dikehendaki oleh Allah, wa inna hiya jariyatun ala wifqi iradati iblis, hanya saja dia itu maksiat tadi dan jarim tadi jariyah, berlaku ala wifqi, atas menurut daripada iradat, kehendak daripada iblis, la'anahullah, yang Allah laknat, ma'anau aduwwun lillah, padahal meskipun iblis itu adalah musuh Allah subhanahu yang maha suci. Fal jari ala wifqi iradatil adu aktar minal jari ala wifqi iradatillah, berarti yang berlaku atas menurut kehendak adu, musuhnya Allah, lebih banyak daripada yang berlaku atas menurut kehendak iradatnya Allah. Ini seandainya maksiat itu berlaku bukan dari Allah tapi dari iblis, berarti apa yang berlaku menurut kehendaknya musuh Allah lebih banyak dari apa yang berlaku menurut kehendak Allah. Berarti iblis Tuhannya dong. Paham logikanya? Maksiat itu kan lebih banyak, orang ngaji ini angel. Maksiat itu gampang sekali. Walaupun kita tidak pernah survei, tidak pernah melakukan survei. Ya kan? Lah kalau memang itu bukan kehendak Allah, katanya Mu'tazilah, kan Allah harus berbuat sholat wal aslah, katanya Mu'tazilah. Berarti kan tidak mungkin Allah mencipta maksiat kalau menurut keyakinan Mu'tazilah tadi. Nah terus kalau begitu dibalik, sekarang logikanya begini, berarti kemaksiatan kan lebih banyak. Berarti apa yang terjadi kalau nggak menurut kehendak Allah, katanya menurut kehendak musuhnya Allah. Dari situ saja sebetulnya sudah salah. Berarti dia mewujudkan kehendak zat lain selain Allah. Lah gimana kalau seandainya umpama, ya Allah tidak bisa dimisahkan, ini kudrat Allah, terus ada sesuatu yang di luar daripada kudratnya Allah, berarti kan ini sudah mbalelo. Berarti Allah bukan Tuhan. Kok bisa ada satu yang ucul dari kudratnya Allah? Dari situ saja sudah salah. Anggaplah itu benar.
Ya, anggaplah setan itu berkehendak juga. Berarti apa yang dikehendaki oleh setan musuh Allah lebih banyak dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Buktinya kemaksiatan lebih banyak. Berarti yang Tuhan siapa? Hasya wa kalla, tidak mungkin. Itu logikanya. Falaita syi'ri, aduh seandainya saya tahu. Ya, seandainya pengetahuan saya syi'ri. Laita syi'ri. Seandainya saya tahu, sya'ara yash'uru itu merasa, seandainya perasaan saya, seandainya saya tahu. Kaifa yastajizul muslim? Bagaimana bisa memperbolehkan seorang muslim itu ayyuradda mulkul jabbar zil jalali wal ikram, untuk menolak kekuasaan sang maha jabbar, sang maha perkasa yang memiliki keagungan dan kemuliaan, ila rutbatin, yang menolak mengembalikan kekuasaan Allah yang Dzul Jalal wal Ikram itu kepada satu rutbah, satu martabat, lau ruddat ilaiha, seandainya saja dikembalikan kepada martabat rutbatin tadi, ri'asatu zaimi doyatin, apa kepemimpinan zaim, penguasa satu doya, satu wilayah, lastangkafa minha, pasti dia tidak akan mau minha daripada rutbah itu tadi. Ya. Kenapa? Idlau kana ma yastamiru li adwi, nanti saya jelasin. Idlau kana ma yastamiru li adwi zaim. Sebab seandainya ada apa ma yastamiru, apa perkara yang berlangsung bagi musuhnya si zaim tadi, musuhnya si pemimpin tadi, fil qarya, dalam satu desa, aktar mimma yastamiru lahu, lebih banyak. Ya, itu lebih banyak dari apa perkara yang yastamir, yang berlangsung untuk si zaim itu sendiri, lastangkafa min za'amatih, maka dia akan enggan daripada kepemimpinannya. Dia, yakni si zaim itu akan enggan daripada za'amatih, daripada kepemimpinannya si zaim. Wa tabarro'a, dan pasti akan berlepas diri siapa zaim tadi, an wilayati, daripada kekuasaannya si zaim. Ya, ini dipermudah, dikonkretkan oleh Imam Ghazali. Kalau bicara kekuasaan Allah kan terlalu abstrak. Dikonkretkan oleh Imam Ghazali. Kita kasih contoh, ada satu zaim, satu pemimpin di satu wilayah. Gubernur lah, wali kota, kecamatan, bapak camat atau bapak kepala desa. Pokoknya di satu wilayah, kepemimpin. Ya. Kalau yang di desanya itu, apa yang berlangsung di desanya itu ternyata kekuasaannya musuhnya si zaim ini. Lebih banyak yang berlangsung atas nama musuhnya si zaim, si pemimpin tadi, daripada yang berlangsung atas nama perintahnya dia. Pasti dia tidak akan mau menjabat lopus PNKP. Lopo aku di dari jabatan tapi sing berlaku. Nah, paham ya? Lah bagaimana Allah yang Maha Dzul Jalal wal Ikram sama si Mu'tazilah ini diposisikan seperti itu? Oh enggak, kata Mu'tazilah, saya enggak posisikan. Lah bagaimana kamu enggak memposisikan seperti itu? Lah kamu kan katakan katanya Allah wajib berbuat maslahat. Misalkan maksiat kan bertentangan dengan maslahatnya manusia. Berarti kalau kamu tidak mengakui maslahat itu dari Allah, maksiat itu dari Allah, berarti kan dari siapa? Sebaliknya kan musuh Allah. Setan yang menyebabkan kemaksiatan. Berarti apa yang berlaku atas nama setan lebih banyak daripada yang berlaku atas nama Allah. Sama dengan seorang pemimpin didudukkan di satu wilayah kepemimpinan, tapi yang berlaku di wilayah itu banyak atas nama musuhnya dia. Ya sudah kan dia, wes aku tak pensiun wae. Lha apa aku udah diangkat dari pemimpin tapi sing mbok lakono bukan perintah saya tapi perintahnya. Lah gimana Allah ini bisa diposisikan seperti itu oleh si orang-orang yang berpikiran? Berarti kan sama dengan memposisikan Allah Dzul Jalali wal Ikram kepada posisi bahwa kekuasaannya itu dimakan oleh iblis. Ajib. Aneh. Paham ya? Wal maksiatu hiyal ghalibah alal khalaq. Sedangkan maksiat itulah yang ghalibah, yang menang, dominan atas makhluk, maksiat itu. Wa kullu dzalika jarin indal mubtadi'ah, dan semua itu ya, sakabe mengkono-mengkono maksiat itu tadi, itu jarin berlaku indal mubtadi'ah menurut para ahli bid'ah, si Mu'tazilah dan teman-temannya tadi, ala khilafi iradatil haq, atas berlawanan dengan iradat Allah katanya dia. Bukan atas iradat Allah, tapi sesuatu yang berlawanan dari iradat selama jam anjingnya jam berapa.
baterainya mau habis. Tapi enggak pernah. Ada anu, tapi enggak ada cucuannya. Hah? Bisa coba. Hah? Coba cepat dicapkan dulu aja ininya. Setelah habis. Baik. Ada. Hah? Hah? Itu aja. Antum pindah ini ditarik aja. Ya, ditarik aja. Ini enggak usah ini besar. Cukup, Pak. Tarik aja. Cukup ya. Enggak apa-apa itu gantung atau biar. Sudah hidup kan lampu indikatornya itu? Biru ya? Tidak apa? Hah? Tidak apa-apa, tidak masalah. Ini kok tetap nyaut. Tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti tarik aja tidak apa-apa. Ininya insya Allah masih tetap. Dia tarik ke situ tidak apa-apa. Atau gantung dikasih anu aja. Itu pakai kursi. Sudah. Terus apa lagi lanjutannya tadi? Halaman saya pakai ini aja lah. Ya, tentang kehendak Allah tadi ya. Ya, jadi kemaksiatan itu yang ghalib, yang menang di alam ini kan kemaksiatan, yang paling banyak itu kemaksiatan. Nah kalau seperti yang dikatakan Mu'tazilah tadi bahwa tidak mungkin Allah itu berbuat keburukan, ya kan? Sehingga dia menolak maksiat itu dari Allah. Berarti kan yang menang itu kan setan berarti. Kehendaknya setan kalau dia katakan bahwa itu bukan kehendak Allah. Seperti yang katakan ahli bid'ah tadi. Kullu dzalika, dan sedangkan semua itu kemaksiatan itu berlaku menurut para mubtadi'ah, para ahli bid'ah Mu'tazilah yang Lansa Panunggale itu, yang sepaham dengan dia, ala khilafi iradatillah. Tidak mengikuti atau nyulayani iradati Allah. Nyulayani iradati Allah. Tidak mengikuti kehendaknya Allah. Wa hadza ghayatud du'fi wal ajzi, maka ini adalah puncak kelemahan dan pengapesan, puncaknya lemah. Berarti kalau kemaksiatan itu bukan dari Allah, berarti kan dari selain Allah. Berarti kan sedangkan kemaksiatan itu yang paling dominan di seluruh alam. Berarti kebanyakan kejadian itu bukan atas kehendak Allah kalau dikatakan kemaksiatan itu bukan dari Allah. Begitu. Ta'ala Rabbul Arbab an qauli dzalimin wa kabir, maha suci maha luhur Rabbul Arbab, Tuhan daripada segala penguasa, daripada ucapan orang yang zalimin, orang yang zalim, uluan kabira, dengan keluhuran, dengan ketinggian keluhuran yang besar. Summa mahma zahara, kemudian ketika nampak anna af'alal ibad makhlukatun lillah, ketika sudah jelas bahwasanya af'alal ibad, piro-piro perbuatannya hamba itu tadi, beberapa perbuatannya hamba itu adalah dicipta dari Allah SWT, soha annaha muradatun lahu, maka sahlah bahwasanya af'alul ibad dari perbuatan hamba tadi itu dikehendaki lahu kedua Allah SWT, dikehendaki oleh Allah SWT. Nah, kalau itu kita sudah jelas dari dalil akal itu berarti bukan kehendak setan, kehendak Allah. Bagaimana kalau dikatakan kehendak setan atau kehendak selain Allah, berarti Allah terpaksa. Maka jelas dari itu kebalikannya bahwa itu semua kehendak Allah. Kalau sudah jelas itu semua kehendak Allah, ciptaannya Allah, berarti jelas bahwa itu juga semua apa yang terjadi di alam semesta ini, baik, buruk, nafa, madarat dan sebagainya, pemanfaatan, kemadaratan, semua itu atas kehendak Allah. Iya. Oh ya. Sudah. Oh ya. Iya, jalan, iya, hidup. Fa'in kila, kalau dikatakan kaifa yanha amma yurid wa ya'mur bima la yurid. Oke lah. Imam Ghazali ini ibaratnya dialog. Oke lah Imam Ghazali, saya terima pendapatmu bahwa itu semua kehendak Allah. Lantas kalau memang itu kemaksiatan kehendak Allah, kaifa yanha? Bagaimana Allah melarang dari sesuatu yang dia kehendaki? Katanya kemaksiatan zina, khamr itu kehendak Allah. Bagaimana dia melarang juga? Padahal itu katanya kehendak Allah, terjadi atas kehendak dari Allah. Tapi Allah melarang zina, melarang khamr, melarang. Wa ya'mur bima la yurid. Lantas bagaimana dia memerintah dengan sesuatu yang tidak dia kehendaki?
Ya. Memerintah sesuatu yang tidak dia kehendaki. Ini memerintah sesuatu yang tidak dia kehendaki. Itu tadi. Untuk meninggalkan maksiat. Dia perintah orang meninggalkan maksiat. Tapi dia menghendaki orang itu bermaksiat. Gimana ini? Oke lah kita terima. Bahwa itu semua maksiat itu semua. Bahkan bukan hanya maksiat. Semua dari minallah. Kulun min indillah. Semua dari Allah. Lantas bagaimana kalau maksiat itu dari Allah juga? Kok dia melarang sesuatu yang... Ya, melarang sesuatu yang dia kehendaki. Kalau memang itu kemaksiatan dari kehendak Allah. Qulna, maka kita katakan al-amru ghairul iradah. Perintah itu berbeda dengan kehendak. Kadang orang memerintah sesuatu yang tidak dia kehendaki. Contoh gampangnya gini. Guru memerintah orang tua memerintah guru itu untuk menghukum anaknya, padahal dia tidak menghendaki itu. Jadi beda antara perintah itu dengan kehendak. Walidzalika idza daraba sayyid abdah. Oleh karena itu apabila memukul sang majikan kepada abdah, kepada hambanya sayyid tadi, hamba sahanya si sayyid, si majikan tadi, fa'atabahu sultan, lalu mencela kepada sayyid tadi, siapa sultan, alaih, atasnya, atas pemukulan tadi, fa'tadzara bitamarudi abdi, lalu beralasan siapa sayyid tadi, bitamarudi abdi, dengan membangkangnya hambanya sayyid tadi, alaih, atas si sayyid. Fakadzabahu sultan, lalu mendustakan siapa sayyid itu, kepada sayyid, siapa sultan itu. Fa'arada idhara hujjati, lalu berkehendak siapa sayyid tadi untuk menampakkan hujahnya sayyid alaih, atas sultan, bi ayyamura abdahu, dengan memerintah siapa sayyid tadi, abdahu, hambanya si sayyid. Ya. Dengan memerintah apa? Dengan memerintah siapa? Bi ayyamur abdahu, dengan memerintah si sayyid kepada hambanya sayyid tadi, bifi'lin, dengan untuk melakukan satu perbuatan, wa yukhalifahu baina yadayhi, lalu yukhalif, lalu menyalahi siapa abd, siapa hambanya, akan satu perkara, perbuatan yang diperintah tadi, baina yadayhi, di hadapannya si sayyid. Faqala lahu asrij hadhihi dabbah, maka berkata sayyid kepada budaknya, hamba abadnya si sayyid, asrij hadhihi dabbata bima syadi minas sultan. Pelanailah hewan tunggangan ini di hadapan di masyadi, penyaksiannya sultan. Fa wa ya'muru bima la yuridu imtithalah, maka dia memerintahkan, dia si sayyid memerintahkan hambanya dengan apa yang tidak dikehendaki oleh si sayyid, ya, tidak berkehendak siapa si sayyid untuk dilaksanakan akan tadi. Walau lam yakun amiran lama kana udhru inda sultan mutamahidan. Seandainya tidak ada siapa sayyid itu memerintah budaknya tadi, lama kana, pastilah tidak ada uzurnya sayyid tadi. Inda sultan, di sisi sultan itu mutamahidan, diterima. Walau kana muridan limtisalih, lakana muridan lil haqi nafsi. Seandainya dia si sayyid itu menghendaki untuk dilaksanakannya tadi itu, lakana muridan li malayuri tadi, lakana muridan li halake, maka ada siapa sayyid majikan tadi menghendaki halaki nafsih, kebinasaan dirinya sendiri, wa huwa muhalun, dan itu mustahil. Jadi diibaratkan oleh Imam Ghazali sini ada majikan sama sayyid, majikan sama budaknya. Majikan tadi memukul budak, dilihat oleh sultan, kamu kok pukul budakmu? Ya kan? Honda ini tamarrud, bangkang, balelo budak saya ini, katanya si majikan. Dia memberi alasan kepada sultan bahwa dia memukul budaknya ini bukan tanpa alasan, ada alasannya. Itu dia membangkang. Ya. Maka sultan mendustakan, tidak mungkin. Saya tidak tahu kalau budak ini membangkang, tahunya saya kamu memukul budakmu ini. Maka dibuktikan si sayyid kepingin untuk menampakkan bahwa budaknya ini membangkang. Dia memerintahkan suatu perbuatan yang si sayyid ini kepingin budak ini bahkan tidak mengerjakan perbuatan itu tadi. Gitu. Kalau budak mengerjakan perbuatan yang diperintahkan, berarti kan tidak membuktikan bahwa budak ini suka membangkang. Tapi disuruh
satu perbuatan di hadapan sultan. Coba kau pelana itu. Tapi dia tidak melakukan. Jadi tidak semua yang perintah suruhan dengan kehendak itu berbeda. Si Sayyid menghendaki agar si abad tadi tidak melaksanakan. Kalau dia katakan si abad tadi, mana tadi? Bahwa ya'mur bima la yuridu salah. Dia memerintahkan hamba tadi dengan sesuatu yang tidak dia ingin untuk si hamba tadi melaksanakan perintah itu tadi. Seandainya dia tidak memerintah, maka uzurnya si majikan tadi tidak nampak kepada sultan. Kayak gitu. Bahwa uzurnya bahwa dia memukul tadi memang betul karena si budak ini membangkang. Kalau dia tidak memerintah budak, maka dia tidak akan bisa membuktikan uzurnya tadi. Tapi sebaliknya, walau kana muridan limtithali, seandainya dia menghendaki untuk budak tadi melaksanakan perintahnya, berarti dia menghendaki untuk kebinasaan dirinya. Berarti kan terbukti bahwa tidak terbukti bahwa dasarnya dia mendidik, memukul itu untuk mendidik. Maka dia justru akan membinasakan dirinya, berarti membuktikan bahwa budak ini malah nurut karena melaksanakan apa yang dia perintah. Ya, gampangnya seperti tadi lah, awal contohnya yang lebih gampang tadi, ketika kita menyuruh guru untuk menghukum anak kita, sedangkan kita tidak menghendaki. Jadi antara iradat dengan perintah itu beda. Kadang Allah memerintah sesuatu ya, yang mungkin tidak dikehendaki oleh dia. Buktinya merintah orang itu untuk taat, ternyata dia balelo. Kan berarti kehendak Allah lain, perintah Allah lain. Jadi antara amr dengan iradat itu beda. Itu jawabannya. Sehingga tidak sama antara perintah dengan kehendak. Itu jawaban bagi orang yang tadi mengatakan, loh bagaimana kalau memang itu maksiat itu kehendak Allah juga, bagaimana dia menghendaki sesuatu yang tidak dia perintah? Nah, jawabannya bahwa perintah beda, kehendak beda. Gitu. Lain. Itu kan contoh itu cuma betul dalam menunjukkan itu kalimat perintah itu larangan. Artinya kalimat amr itu nanti dalam usul fikih itu ada yang bermakna ancaman. Contoh, di dalam tastahi fasna masyita. Kalau kamu tidak tahu malu, silahkan kamu melakukan apa yang kamu mau. Apa berarti Kanjeng Nabi nyuruh kita melakukan apa yang kita mau? Jadi kadang perintah itu artinya larangan. Terus itu berarti tadi itu lain. Itu contoh untuk beda. Burisma.